Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Sudah siap mengikuti MPLS hari ini? Untuk hari ini kita akan masuk dalam tema penumbuhan motivasi, semangat, dan cara belajar yang efektif. Nah, hari ini saya tidak sendiri, tetapi bersama saya ini sudah ada Mas Dr. Ludang Pradipta Rizky, dokter spesialis mikrobiologi klinis. Ya. Beliau ini dosen di Universitas Gadjah Mada, juga ya Fakultas Kedokteran, juga dokter di dua rumah sakit swasta. Di mana itu? Di PKU dan di rumah sakit sekolah. Oh, nah ini pasti para siswa bertanya-tanya nih, kenapa kok ada Mas Ludang di sini? Nah ini sebagai bocorannya, Mas Ludang itu adalah alumni SMA 8 tahun 2001 ya. Lulusnya. Oh ya, lulusnya 2001, kemudian ketua OSIS, ketua 2 tahun 98-99 waktu kelas 10 kalau sekarang. Kemudian kalau tahun berikutnya itu sudah ketua umum. Ya. Nah, bisa dibayangkan nih bagaimana Mas Ludang itu membagi waktu antara organisasi dengan belajar gitu. Nah, supaya lengkap ini Mas Ludang, silakan Mas Ludang bisa menyapa adik-adik angkatan 2023 sekaligus memperkenalkan diri. Mas Ludang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta angkatan 2020-2021. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang. Selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA 8 atau lebih kerennya di Layuta 8 Yogyakarta. Dan perkenalkan saya Ludang Pradipta Rizky. Saya juga dulu menikmati sekolah di SMA 8 ini dengan kondisi yang mungkin sudah berbeda jauh dengan saya dulu sekolah di sini. Ya, ini Mas Ludang. Tadi sudah di prolognya saya sudah bilang bagaimana membagi waktu, kemudian memotivasi diri untuk berprestasi, kemudian tadi tetap bisa menjadi ketua OSIS dan masuk di kedokteran umum yang terkenal sulit. Nah, sekarang Mas Ludang yang bercerita nih, bagaimana dulu strateginya gitu. Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya dulu saya belum punya cita-cita untuk jadi dokter, tetapi pelajaran yang saya gemari dari SMP bahkan dari SD itu biologi. Saya dulu SMP yang kelima. Waktu itu ada tugas untuk bikin anatomi hewan itu. Saya senang sekali itu gambar. Seterusnya itu SMA juga seperti itu. Akhirnya saya mempunyai keinginan untuk mempelajari tentang hal hidup. Sehingga waktu saya sekolah di sini, saya ambil IPA. Juga ada pembagian kelasnya IPA dan IPS. Dulu hanya IPA IPS itu ya? Jurusannya saya masuk IPA di kelas 3. Kemudian saya mengambil pilihan waktu itu masih zaman UMPTN yang berbau-bau pada hidup atau manusia khususnya. Sehingga pilihan pertama saya dulu kedokteran, yang kedua saya psikologi, ketiga teknologi hasil pertanian. Jadi harapannya kalau nggak periksa orangnya, yang satu periksa jiwanya atau memberi suplai makanan ya, karena dulu waktu belum ada program studi gizi ya. Sehingga harapan saya kalau saya kuliah di THP, teknologi hasil pertanian, ada modifikasi, inovasi bagaimana orang itu tetap bisa hidup dengan gizi yang cukup kan, bayangan saya seperti itu, karena saya senang mempelajari dinamika manusia. Berarti kalau saya ambil pertama kali, kalau kita itu mau optimal, berarti senang dulu ya? Senang dulu. Terus setelah senang bagaimana nih? Termasuk organisasi. Jadi waktu itu kenapa saya ada HEP ya?
karya Eka Paksi, saya masih ingat terus. Iya. Itu hampir seperti masa orientasi. Disitulah mulai digembleng kakak kelas untuk mencari bakat leadership atau kepemimpinan, dan waktu itu kami bersyukur dapat masuk kriteria itu, dan dari situ pengalaman atau pertama kali saya terpapar organisasi, karena sebenarnya saya senang organisasi. Bagaimana organisasi itu kita bisa merasakan, mendengar perbedaan pendapat, dan yang paling penting lagi kita juga bisa kompak, kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang paling smooth, yang paling enak, diskusi dan seperti itu. Sehingga waktu itu ya setengahnya tidak menyangka terpilih menjadi ketua 2 masih waktu kelas 1. Jadi bisa dibayangkan tahun pertama sekolah di sini sudah harus ikut organisasi, walaupun dari segi tugasnya mungkin lebih ringan karena dibanding dengan ketua umum maupun struktur yang lain. Tetapi untuk dari situlah saya belajar bagaimana membagi waktu dengan jadwal yang mungkin tiap-tiap kelas atau tiap kakak kelas itu kan berbeda-beda. Tapi yang penting hari ini selesai jam sekian sore harus rapat, ya kita ikutin. Dan waktu itu mungkin masih Senin sampai Jumat. Ya, jadi Mas Rudang tadi kalau saya rangkum, kalau mau optimal di pembelajaran itu, berarti pertama harus suka dulu ya. Kalau perlu suka sama gurunya dulu ya. Betul itu. Gitu. Ya. Karena kalau nggak suka sama gurunya, biasanya pelajarannya juga nggak suka itu. Ya, yang penting kondisi kita tuh nyaman dulu itu loh. Iya. Karena faktor-faktor yang lain seperti tidak hanya guru, mungkin juga materinya. Kadang kalau sudah belajar, misalnya matematika ya, dulu zaman dulu kan ada namanya limit ya. Di SMA ini dipelajari limit diferensial, saya masih ingat. Kalau tidak suka materinya, terlepas gurunya sudah interaktif dan kitanya juga sudah dalam kondisi fit dalam belajar, tetap aja karena ketakutan itu tadi yang di bayangan kita itu yang seolah-olah jadi kita jadi takut untuk mempelajari. Yang penting minat dulu, seneng dulu ya. Terus optimis kalau itu memang bisa kita pelajari. Gitu. Ya, terus kalau organisasi berarti harus berani mencoba ya. Harus berani mencoba. Ternyata kok iya bisa ini gitu ya. Ya, dari awalnya kan kita betul-betul, saya pribadi kan buta organisasi, tetapi karena saya punya keinginan, ada kesempatan juga, kakak tingkat waktu itu juga memberi kesempatan untuk ayo gabung, ya saya ambil kesempatan itu dan saya tekuni. Ternyata ya lagi-lagi dengan dasar saya suka terlebih dahulu organisasi. Terus kemudian tadi supaya bisa membagi waktu, tadi kelihatannya kan ketika pelajaran kita fokus pelajaran gitu ya. Betul. Tapi kemudian ketika ada kegiatan ya kita kegiatan gitu ya. Manajemen waktu ya. Mungkin ini yang perlu dilatih buat adik-adik mulai dari SMA itu sudah mulai mandiri. Artinya waktu itu betul-betul kita ngukur diri juga. Artinya apakah kita punya waktu, punya jam untuk istirahat itu juga harus terkendali dengan baik. Jadi misalnya kalau kegiatan di sore hari pun juga ada batasannya. Biasanya saya kalau sudah menjelang maghrib tuh ya harus mau pulang ya pulang. Apapun itu kalau belum selesai ya dilanjutkan besok. Dan yang penting konsisten juga Bu. Konsisten. Misalnya ada tugas ya sejauh mungkin, kalau harusnya belajarnya malam capek, saya siasati biasanya menjelang subuh itu. Jadi itu yang paling menyenangkan tuh belajar jam 2 itu sampai subuh itu menyenangkan karena kita masih fresh, gak ada yang mengganggu, dan walaupun hitungan jamnya sama, sampai sekarang saya praktekkan hitungan jam itu kan sama, 1 jam 60 menit, tetapi efektivitas kita bekerja luarannya itu terasa lebih bobotnya lebih banyak kalau kita kerjakan pada pagi hari, dini hari. Karena mungkin kita bisa lebih fokus, konsentrasi kita bisa di situ. Misalnya kita nulis atau ngetik gitu ya. Dari kalau kita kerjakan di jam-jam 8 malam sampai jam 10 dibandingkan jam 2 sampai jam 4 dini hari, kok lembarnya itu atau hasilnya itu jauh lebih banyak dini hari. Berarti kita harus bisa mengukur diri sendiri. Saya itu paling enak belajar kapan ya? Apakah malam, apakah pagi? Nah, berarti kan manajemen waktu. Kemudian disesuaikan dengan
pemahaman terhadap diri sendiri Oke. tadi. Tambahan sedikit Bu, ini Iya. kaitannya pengalaman kami, saya juga pendidik ya, dalam artian Iya. saya juga dosen dan di bidang yang mungkin juga relatif agak susah untuk Iya. disampaikan. Kita mengenal ada metode pembelajaran, metodenya harus dikenali terlebih dahulu. Kalau saya biasa bicara dengan mahasiswa itu Anda harus kenal dulu karakternya, Anda belajar tipe yang mana, karena ada Iya. 3 paling enggak. Apakah ada tipe visual, Iya, betul. artinya Gaya seperti belajar. gaya belajarnya, artinya memang dengan tidak perlu nyatet, tapi Anda benar-benar fokus. HP dimatikan kalau zaman sekarang ya, kalau dulu kan memang nggak ada HP, tapi kita konsentrasi di papan tulis, konsentrasi apa yang diperagakan atau yang dituliskan oleh guru, itulah yang tipe visual. Sehingga teman-teman yang punya karakter seperti itu ya, kalau dipikir dengan temennya, nanya kok kamu nggak pernah nyatet, biasanya seperti itu, kok kamu bisa paham sih padahal kamu nggak pernah nyatet. Nah itu bedanya di situ. Atau tipe yang audiovisual atau audio, pendengaran. Jadi dia mungkin nggak perlu memperhatikan, kadang sambil tiduran bahkan, tetapi kalau telinganya masih seperti itu, bahkan ada juga beberapa metode itu juga dengan cara merekam. Jadi sebenarnya merekam, terus kemudian dia sering mendengarkan 2 kali 3 kali, dia lebih nyantol. Nah ada yang kombinasi yang kedua. Ada juga yang kinestetik. Nah betul, gerakan. harus nyatet. Harus misalnya kalau bikin catatan biologi ya, itu ya benar-benar harus nyatet, bikin anatominya itu juga harus benar-benar, kalau perlu diwarnai, bahkan ada kalimat-kalimat atau kata-kata penting di situ untuk rangkuman, kadang di stabilo warna-warni itu kinetik tadi ya. Jadi memang harus dikenali. Jadi kita harus kenal dulu kita tuh tipenya yang mana, lebih senang melihat, mendengar atau gerak harus. Iya betul. Saya kalau mengajar biasanya saya tes dulu. Kebetulan ada tes itu kan. Ada tes kamu sebenarnya visual, audio ataukah kinestetik gitu. Karena kan kalau sudah mengenal itu lebih mudah nanti. Saya kebetulan termasuk visual. Jadi saya biasanya membuat apa itu bagan-bagan coretan-coretan gitu ya. Nah itu lebih pas daripada saya mendengarkan itu. Berarti tadi ada seneng gitu ya. Yang pertama seneng, kemudian minat, kemudian harus tekun kan, konsentrasi ke situ. Ya kemudian fokusnya tadi kan kalau pelajaran ya pelajaran, kalau kegiatan OSIS ya kegiatan OSIS, dan kenali diri terutama gaya belajarnya. Betul. Gitu ya. Sebenarnya manajemen waktu ini penting kalau memang sejak pendidikan dasar atas ini atau SMA ini nanti akan pada saat saya mengamati, kalau pada saat sudah terpapar dengan manajemen waktu yang bagus di SMA-nya, itu kuliah itu lebih enak adaptasinya. Jadi tidak walaupun istilahnya kan mahasiswa dengan siswa itu kan bedanya hanya hitungan istilahnya berapa tahun setelah lulus kan artinya. Tetapi ternyata kalau memang sudah dimulai dari kuliah SMA-nya sudah mulai teratur, itu mau kuliah ambil jurusan apapun itu lebih enak, lebih mudah menggapai prestasi seperti itu. Ya ini yang utama sudah terjawab nih. Kemudian ini terkait dengan kurikulum di SMA 8 karena saya harus menjelaskan kurikulum nih. Di SMA 8 itu kehadiran harus 90%. Jadi hanya ada kesempatan 10% untuk A. Ya, kalau sakit izin itu tidak dihitung. Tapi A itu harus maksimal 10%. Kalau dihitung-hitung itu satu semester A-nya itu maksimal 12. Ya gitu. Nah, gimana nih Mas Ludang mengatur karena kan mesti OSIS kegiatannya banyak sekali nih. Kalau Mas Ludang saja OSIS bisa lolos dari 10%, saya yakin yang lainnya harusnya lolos dari 10% itu. Jadi organisasi itu hanya sebagian gitu. Karena saya yakin di SMA ini juga dulu teman-teman saya juga aktif di teater. Dulu ada juga Palasi. Masih ada ya, itu ya untuk naik gunung, kemudian ada juga teman-teman yang di Tonti dan segala macam. Intinya kan porsi waktunya itu harus dibagi. Cuma ini proporsional atau tidak kan begitu. Sehingga cara membagi waktunya itu tadi, kita betul-betul kalau misalnya kita sudah jadwal pastinya jelas ya, pulang sekolah jam berapa ya, kita sisakan waktu yang sisa itu untuk betul-betul menggeluti itu.
Nah, Iya. sekarang ini kan metodenya lebih enak Bu dibanding zaman dulu. Iya. Kalau dulu harus bertatap muka, SMS Iya. saja tidak ada. Betul. Artinya Iya. kalau kita mau membahas sesuatu itu harus kumpul. Tapi kan Betul. sekarang udah dimudahkan dengan era seperti ini, hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan di rumah atau mungkin dalam artian di luar waktu sekolah pun bisa disiasati atau bisa strateginya bisa dilakukan. Misalnya kalau mau diskusi mungkin bisa lewat WA dulu kan, dulu sekarang lebih enak. Kalau dulu kan mau nggak mau harus ketemu, bahkan yang lebih sulit lagi menyamakan jadwal yang beda kelas. Ya. Nah itu ada yang ini segera ekstrakurikuler ini kan seperti Iya. itu. Yang satunya lagi komputer, waktu itu kan zaman saya masih ada ekstrakomputer, belum lagi yang lainnya harus tonti. Nah ini yang kita harus betul-betul. Tetapi intinya tetap optimis. Selama kita manajemen waktunya itu baik, saya rasa tidak ada masalah. Dan mungkin itu kuncinya komunikasi ya, supaya tidak dihitung gitu loh. Iya kan, izin tidak terlalu susah ya. Iya. Untuk izin tidak terlalu susah. Kalau sakit kan kita tidak mengharapkan. tidak ingin, Ya, harus jadi yang penting komunikasi. Gitu. Dan prioritas kapan kita harus meninggalkan, semisal harus meninggalkan Iya. pelajaran, itu betul-betul yang kita harus pastikan tuh yang urgent. Sehingga jatahnya yang izin itu misalnya harus itu pun harus yang betul-betul yang sekiranya harus keluar, harus terpaksanya, kalau tidak pun ya jangan. Iya, selanjutnya ini Mas Rudang, saya harus menjelaskan tentang pembagian kelas di SMA 8, karena kan ini siswa-siswa baru pasti bertanya-tanya, saya nanti kalau di kelas ini artinya apa? Oh ya. Iya, ini kan SMA 8 itu ada 8 kelas, 7 IPA, 1 IPS. Nah di kelas 10 itu untuk IPA itu nanti akan ada lintas minat. Jadi siswa IPA tapi belajar IPS. Wah, gitu ya. Sekali itu. Iya. Saya seperti itu soalnya. Jadi ini Senang. untuk yang Dua-duanya. 10 IPA 1 sampai IPA 3 itu nanti lintas minatnya bahasa Inggris ekonomi. Jadi akan ada tambahan materi bahasa Inggris dan ekonomi. Penekanannya di situ Iya, ya. penekanannya di situ. Jadi kan mereka IPA tapi mempelajari ekonomi. Kemudian nanti IPA 4, IPA 5 itu adalah bahasa Inggris geografi. Ya, jadi dia belajar geografi. Sementara yang IPA 6, IPA 7 itu bahasa Inggris sosiologi. Jadi dia mendapatkan tambahan materi sosiologi. Kalau yang IPS itu bahasa Inggris matematika. Oh, iya. Nah, kemudian sejak tahun kemarin kita sudah punya kelas keberbakatan. Yaitu kelas keberbakatan penelitian dan bahasa Inggris. Nah, ini kan Mas Rudang dulu pernah mau AFS gitu ya. Terus saya lihat juga sekarang juga peneliti gitu loh. Nah, sekarang mungkin bisa bercerita bagaimana pentingnya bahasa Inggris dan penelitian gitu. Terima kasih Bu. Jadi memang betul ya, namanya bahasa ya, tidak hanya bahasa Inggris itu menjadi kunci ya. Bahkan bahasa Jawa pun juga menjadi kunci. Saya terasa sekali waktu saya lulus, kemudian saya praktek itu saya ketemu pasien ya bisanya bahasa Jawa. Kalau saya pas pendidikan waktu itu ketemu pasien di daerah Purwokerto ya mau nggak mau saya harus bisa bahasa ngapak. Artinya menjadi kunci di situ. Nah di sisi lain jendela dunia itu juga selama ini masih bahasa Inggris ya. Artinya kita bisa tahu apa yang terjadi secara mudah sekarang itu dari segi waktu nggak ada bedanya. Yang terjadi di Amerika itu bisa kita lihat sekarang juga. Tetapi pemahamannya itu ditentukan oleh pemahaman bahasa Inggris. Makanya tadi saya sampaikan semakin kita menguasai bahasa Inggris, salah satunya karena masih bahasa universal, itu kita jauh pengayaan kita tuh dibandingkan ya mohon maaf orang yang tidak tertarik dalam segi bahasa. Sehingga sekali lagi kalau misalnya dikatakan itu menjadi kunci, ya itu saya alami waktu saya dulu sejak kelas 2 seleksi itu ikut AFS itu ya Bu. Jadi pertukaran pelajar tahun 98 waktu itu seleksinya panjang, saingannya banyak dan saya bersyukur waktu itu lolos 2 besar dan 2 dari 6 yang dikirim di Indonesia. Namun sayangnya saya tidak di tengah-tengah itu saat saya harus memilih berangkat atau tidak, pada semuanya sudah lengkap. Itu orang tua saya mendadak tidak setuju karena waktu itu masih tahun 99 itu masih hangat-hangatnya
hubungan diplomasi Indonesia dengan Australia, referendum Timur Timur, karena waktu itu saya ditempatkan di Australia selama 1 tahun. Nah, jadi sebenarnya prosesnya sudah saya lalui, hanya rezekinya saja mungkin belum. Nah, terkait dengan penelitian ini menarik karena beberapa rumpun-rumpun dari mulai SMA itu sudah mulai digali, karena ide-ide yang betul-betul inovasi itu tidak mengherankan dimulai dari SMA. Karena dari ketertarikan sesuatu bisa membuahkan hasil itu dari SMA. Karena mereka sudah mulai kan nalarnya sudah mulai terbentuk, sehingga ini harus ditangkap atau dibuatkan wadah dan mungkin dibekali dengan dasar-dasar pemahaman ilmu dasar, seperti hanya tertarik di bidang biologi berarti penelitiannya lebih ke arah biologi, tertarik di bidang fisika mungkin lebih pada listrik atau temuan-temuan apa yang mungkin metode-metode tertentu, yang teknik-teknik tertentu yang misalnya robotik dan seterusnya seperti itu. Nah, sekali lagi semua dimulai dari minat tadi itu. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan bahasa Inggris itu memang kunci, apalagi nanti kalau sudah terjun di peneliti itu kan harus konsentrasi dan fokus. Berarti kan minat dan tekun ya, karena saya tuh membimbing penelitian dari zaman dahulu, itu tuh selalu tekun itu yang agak susah di tengah jalan, kemudian mandek gitu ya, karena kan yang namanya penelitian kalau belum sampai kesimpulan belum dianggap selesai kan, walaupun penelitian sebagus apapun. Nah, itulah karakter itu yang sepertinya perlu dibentuk itu lewat penelitian. Tidak boleh putus asa. Karena penelitian itu antara uji coba, trial and error. Bisa jadi nasibnya atau mungkin prosesnya harus gagal-gagal dulu. Nah, disitulah kadang kita diuji, kita mau lanjut atau tidak. Kadang tertahannya kan di situ. Tapi kalau kita ada komitmen, kita fokus, kita kejar, kita yakin itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Modifikasi metode misalnya, itu saya rasa insya Allah nggak ada masalah. Jadi tantangannya itu kesabaran, dan tadi saya sampaikan harus tidak boleh putus asa. Kesabaran tidak boleh. Walaupun ide-ide itu saya yakin, sangat yakin di level-level teman, apalagi di SMA 8 ini teman-teman adik-adik ini juga punya ide-ide yang cemerlang. Cuma nanti mentok-mentoknya itu takutnya kalau sudah ngelokro, kok nggak sesuai ini, padahal itu baru tahapan awal. Ini yang kami ingin sampaikan, jangan sampai putus asa. Nah, terakhir ini Mas Dokter, pesan-pesan untuk adik-adik Delayota 2023, bagaimana mengembangkan aspek positif dan menekan pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan, baik itu HP atau pengaruh yang lainnya, supaya dia bisa fokus. Jadi begini Bu, tantangan era sekarang ini kan mau tidak mau kita memang harus berinteraksi dengan teknologi, media sosial, kemudian baik itu yang maya ya, ataupun kadang godaan itu juga bisa jadi yang nyata ya, misalnya ketertarikan pada melihat suatu film atau mungkin olahraga tertentu yang menghabiskan waktu, itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, intinya sekali lagi kita betul-betul harus milah mana yang kita perlukan dan tidak. Karena kalau misalnya kita hanya menghabiskan waktu tidak jelas itu manfaatnya apa, itu yang mungkin zaman dulu nggak saya rasakan, karena zaman dulu nggak ada, sehingga yang ada itu ya waktu kosong ini digunakan untuk apa. Nah, kalau dulu kan gitu pertanyaannya, waktu kosong digunakan untuk apa. Kalau sekarang suruh milih, godaannya kan di situ. Waktu kosong ini apakah saya tertarik ke medsos atau terpengaruh hal yang bukan yang positif, atau betul-betul saya istiqomah untuk lurus tetap di pilihan, saya gunakan waktu yang efektif ini untuk yang baik, istilahnya seperti itu, yang bisa menghasilkan prestasi kan, seperti itu. Jadi kalau dulu memang karena memang godaannya nggak seperti ini, tinggal mau dimanfaatkan atau tidak. Tapi kalau sekarang suruh milih, nah ini kita suruh milih yang mana. Kalau ya tentunya kita milih yang hal-hal yang positif seperti itu, yang mendukung prestasinya. Ya, sekarang closingnya dokter biar menghadap ke para siswa gitu, para adik-adik. Terima kasih. Jadi intinya syukuri sudah bisa diterima dan menjadi keluarga besar SMA 8 Yogyakarta. Saya yakin alumni-alumni di sini juga banyak yang berprestasi lintas angkatan, dan intinya manfaatkan waktu selama belajar di sini, betul-betul fokus. Jangan sampai tergiur hal-hal yang mungkin
boleh dibilang tidak tahu atau tidak jelas manfaatnya. Jangan sampai eksistensi, kan biasanya kalau zaman-zaman anak-anak SMA ini yang dicari kan eksistensinya, labelingnya. Saya kalau nggak kayak gini nggak terkenal. Justru kalau ingin terkenal, pilihlah minat-minat yang bermanfaat, entah itu di olahraga, entah itu di seni, entah itu di penelitian, bahkan di organisasi pun itu menjadi salah satu cara untuk Anda bisa menunjukkan karakteristik Anda sendiri. Tidak perlu terpengaruh orang-orang lain, bahkan kalau ingin beda yang bagus, kenapa tidak? Itu yang saya ingin tunjukkan ke adik-adik semua. Tidak harus terpengaruh seolah-olah Anda dikucilkan, tapi kalau justru Anda berada di jalan yang benar, pilihan yang benar, Anda bisa lebih merasakan keberadaan Anda dan orang bisa menilai Anda seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Mas Rudang atas kehadirannya. Sami-sami. Semoga dapat menginspirasi Amin, insyaallah. Adik-adik 2023. Ya. Begitu ya para siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ada soal yang harus dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.